Saudara-saudara yang kekasih, selamat malam, selamat bertemu lagi dalam renungan malam yang disiarkan dari Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur. Hari ini Rabu tanggal 21 Juli tahun 2020. Kasih Tuhan dan penyertaannya selalu indah dalam hidup kita. Marilah mempersiapkan hati dan pikiran untuk menyambut kebenaran firman-Nya. Mari kita satu di dalam doa. Betapa Engkau setia dalam hidup kami. Kemurahan dan kebaikan-Mu selalu nyata. Karena itu kami bersyukur Tuhan, bahwa Engkau mengaruniakan kemampuan bagi kami melewati hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebelum kami beristirahat, kami bersama-sama merindukan persekutuan dengan Engkau. Kami mau membaca firman-Mu, biarlah Engkau menuntun kami. Roh Kudus kuatkan kami, agar kami memahami firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap menyambutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, mari kita melihat bagian firman Tuhan 1 Petrus pasalnya yang kedua, dan kita akan merenungkan di ayat yang ke-21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Demikian saudara-saudara bagian firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua ini. Saya mengambil tema teruslah bertahan dalam badai kehidupan. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita selalu berada dalam musim yang berbeda. Boleh kita rasakan beberapa waktu ini ya. Panas dan kemudian tiba-tiba ada hujan. Memang di daerah kita ini atau di Indonesia dikenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan, musim hujan. Kalau di Eropa, di dunia barat saudara-saudara, ada 4 musim. Ada musim dingin, musim semi, ada musim panas dan juga musim gugur. Kenapa saya mengangkat tentang musim? Karena saudara-saudara dalam kehidupan kita, musim itu juga silih berganti. Ada suasana, ada musim di mana suasana kita nyaman, tenang, baik. Tapi ada juga suasana kita, musim kehidupan kita di mana kita merasakan ada pukulan yang berat, ada penderitaan dan ada masalah. Nah, menghadapi situasi ini saudara-saudara, kita mau belajar dari bagian firman Tuhan. Di mana firman Tuhan mau mengingatkan kita supaya musim apapun yang kita alami dalam hidup ini, keadaan apapun yang kita rasakan, janganlah kita menyerah. Karena itu temanya kita diajak untuk bertahan dalam seluruh badai kehidupan kita. Untuk bertahan dalam situasi ini, apa yang kita buat? Yang pertama yang saya mau katakan adalah percayalah pada janji Tuhan. Ada banyak sekali bagian firman Tuhan yang berisi janji Tuhan bahwa Dia menyertai kita, Dia menuntun kita, Dia memelihara kita. Saudara, kalau kita berhadapan dengan situasi musim yang berat, lalu kita tidak memegang janji Tuhan, maka kita akan terkapar. Tapi kalau kita memegang janji Tuhan bahwa kita berada dalam musim di mana penderitaan itu terjadi, di mana kesusahan terjadi, tapi Tuhan akan terus menjaga kita, memelihara kita, maka kita akan kuat dan tegar. Saudara, kita belajar dari banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab atau juga bapak-bapak gereja yang berhadapan dengan situasi yang berat. Mengapa mereka bisa melewati semuanya? Karena memegang janji Tuhan. Paulus misalnya, dia memegang janji Tuhan. Petrus misalnya, para murid saudara-saudara, mereka selalu memegang apa yang Yesus sampaikan, apa yang Yesus katakan, sehingga mereka melewati musim yang berat. Makanya saya mau mengatakan jangan sekali-kali mengabaikan janji Tuhan. Jangan sekali-kali mengatakan bahwa janji Tuhan itu biasa saja, hanya manis di bibir, hanya nyaman disampaikan oleh para hamba Tuhan. Tidak.
Tetapi janji ini saudara-saudara akan terwujud dalam hidup kita. Sampai kedatangannya dia akan katakan, dia akan perlihatkan, dia akan nyatakan bahwa janjinya pasti akan terbukti. Nah, yang kedua saudara-saudara, supaya kita bisa bertahan di tengah badai ini, maka firman Tuhan mengajak kepada kita bahwa marilah kita hidup di dalam Yesus Tuhan kita. Kenapa saudara-saudara? Kalau Petrus dalam pembacaan ini mengatakan bahwa Yesus sudah menderita untuk kita, dia sudah memberikan teladan bagi kita, maka kita diajak untuk mengikuti jejaknya. Hiduplah di dalam Yesus. Saudaraku, kalau kita rasakan penderitaan kita berat sekarang ini, kalau kita rasakan kita tidak mampu menghadapinya, maka saudara-saudara lihatlah kita belajar pada Yesus. Karena teladan Yesus sudah nyata bahwa dia siap, dia mampu, dia kuat menghadapi penderitaan jalan salib Via Dolorosa. Ya, kenapa banyak anak-anak Tuhan tidak mampu untuk menghadapi semuanya? Karena mengandalkan kekuatannya, karena memperlihatkan keangkuhannya, karena memperlihatkan bahwa dia bisa untuk menghadapi semuanya dengan kepandaiannya, dengan ilmu yang dimiliki dan sebagainya. Oh saudaraku, kalau kita mengandalkan itu, konyollah kita. Kita tidak akan berdaya menghadapi setiap badai, setiap musim penderitaan dalam hidup kita. Tapi kalau kita melihat atau kita hidup dalam Yesus mengikuti teladannya, saudara, masa kita akan dimampukan, kita akan dikuatkan oleh Tuhan. Karena itu saya mengajak kepada kita, marilah kita hidup di dalam Dia. Dia akan memampukan kita hidup dalam Kristus, maka kita akan hidup dengan tenang, maka kita akan mampu dikendalikan oleh Tuhan. Lalu yang berikutnya saudara-saudara, supaya kita bisa melewati setiap musim, setiap badai yang berat dalam hidup kita, maka kita diajak untuk melewatinya dengan tekun, dengan sabar. Ini saya banyak kali dalam khotbah mengatakan demikian. Kenapa? Karena saudara-saudara, kalau kita tidak sabar, kita tidak belajar tekun, maka kita tidak bisa mampu melewatinya. Saya teringat dari firman Tuhan tentang Nuh. Ketika Nuh membuat bahtera yang disuruh oleh Tuhan di atas sebuah gunung, saudara-saudara, apa yang terjadi? Dia diejek, dia dianggap orang yang konyol, dia dianggap sebagai orang yang hanyalah bermain-main, membuang waktu, membuang tenaga, membuat bahtera itu. Mana bisa ada air di atas gunung? Tidak mungkin. Tapi Nuh dengan sabar, dengan tekun mengerjakan bahtera yang besar itu. Dan apa yang terjadi? Akhirnya dia boleh selamat bersama dengan keluarganya. Begitu juga saudara-saudara dengan Daud. Bagaimana Daud? Dia dengan tekun dan sabar melewati proses-proses yang terjadi dalam hidupnya. Akhirnya dia keluar menjadi seorang pemenang. Bagaimana dengan Yusuf? Dia mengalami penderitaan dari saudara-saudaranya. Dia mengalami kesusahan ketika berada di Mesir. Tapi dia melewati semua dengan sabar dan tekun. Akhirnya dia menjadi seorang yang bisa melewati musim hidupnya. Dan kemudian menjadi pemenang. Ini luar biasa. Makanya dibutuhkan kesabaran, ketekunan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, lalu hal yang berikutnya yang kita mau lihat adalah kita diajak saudara-saudara untuk belajar rendah hati. Ya, belajar rendah hati. Tuhan menolak orang yang selalu merasa hebat, merasa angkuh. Tuhan menolak orang yang menganggap enteng orang lain. Tapi Tuhan mau supaya kita ini benar-benar merendahkan hati. Karena orang yang merendahkan hati di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan topang dia. Kita akan bisa melewati musim yang berat, badai yang berat dalam hidup kita. Kalau kita persilakan Tuhan, bekerjalah dalam diriku. Rendah hati kita datang, oh Tuhan kuatkan kami. Rendah hati kita katakan, Tuhan aku tidak mampu, Tuhan aku tidak berdaya. Rendah hati kita sampaikan semua di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan katakan, anakku aku akan melindungimu. Anakku aku akan mengangkatmu. Anakku aku akan menyayangimu. Ini semua kata-kata yang memberikan kekuatan bagi kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, kerendahan hati adalah kita mau tersyukur datang pada Tuhan, maka Tuhan akan membukakan jalan bagi kita. Dia mengerti, dia peduli, dia tahu apa yang kita rasakan, dan Tuhan akan menopang kita. Marilah saudaraku, musim apapun yang terjadi dalam hidupmu, badai apapun yang terjadi, selalulah percaya pada Tuhan, pegang janjinya, belajarlah sabar hidup dalam kuasanya, maka kita akan melewatinya dengan damai. Amin.
Kita angkat pujian bersama, Dia mengerti. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi nyata. Tuhan mau kita percaya untuk menyaksikan pekerjaannya yang luar biasa, mujizatnya yang indah. Mari saudaraku, kita satu dalam doa. Tuhan, Engkau tahu beban-beban kehidupan yang kami alami. Engkau mengerti masalah kami. Kami memiliki Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, yang terus bekerja, yang terus akan memperlihatkan mujizat dalam hidup kami.
Karena itu kami berserah diri kepadamu. Berkati kami semua anak-anakmu dimanapun kami berada. Kasihi kami semua Tuhan, lindungi dan pelihara kami. Biar kami tegar, kuat dalam menghadapi kehidupan ini. Berkati setiap anak-anakmu yang menuntut ilmu, berikan kepandaian bagi mereka. Berkati setiap usaha dan pekerjaan jemaatmu Tuhan. Biar kami diberkati dengan apa yang kami kerjakan dengan benar, dengan jujur di mata Tuhan. Engkau memberkati hidup kami, biar kami selalu tenang, kuat, sabar. Biar kami juga selalu sehat dan baik. Dan semuanya itu kami pinta kepadamu. Kami percaya Tuhan Engkau menyendengkan telingamu mendengar doa-doa kami. Peliharakan kami semua anak-anakmu Tuhan, jemaatmu, jemaat Satria Kasih. Biar kami bertumbuh dalam iman yang kokoh, hidup kami semakin kuat di hadapan Tuhan. Berkati majelis gereja, berkati pengurus OIG, berkati tim multimedia yang mengerjakan pelayanan bersama dengan majelis. Kiranya kami lakukan semua dengan penuh sukacita. Bangsa dan negara kami, pemerintah kami Tuhan berkati. Semoga pemerintah kami dapat membantu masyarakat dalam mengatasi musibah yang terjadi, banjir, longsor, juga memampukan masyarakat untuk kuat dalam menghadapi masa pandemik ini. Terima kasih Tuhan, jagalah kami malam ini. Semoga kami melewatinya dalam sukacita, dalam ketenangan, dalam damai sejahtera-Mu, dan kami percayakan hidup kami di dalam pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh menyaksikan pemberitaan firman Tuhan malam ini. Semoga firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara yang terus menyaksikan renungan ini dengan baik. Tuhan memberkati, salam sehat. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat